Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Eva Rianti dari kelas 10 AKL 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga keuangan. Sebelum itu, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang dalam operasi sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara atau intermediasi dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana, baik itu sektor rumah tangga, swasta, maupun pemerintah. Nah, di dunia bisnis, lembaga keuangan ini hadir untuk menawarkan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana, dan ia juga sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabahnya. Lembaga keuangan sendiri mempunyai beberapa peranan. Yang pertama, pengalihan aset, yang dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai kebutuhan peminjam. Yang kedua, ada likuiditas, yaitu kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, alokasi pendapatan atau menyisihkan pendapatan saat ini untuk digunakan di masa yang akan datang. Yang keempat, ada transaksi. Fungsi dari lembaga keuangan sendiri adalah menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan atau sering juga disebut sebagai lembaga intermediasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ini menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit, misalnya berupa giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama ada bank sentral. Pengertian dari bank sentral terdapat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bank sentral merupakan suatu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga dan mengatur sistem kelancaran pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, dan juga menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort. Peran dari bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, bankers bank, lender of the last resort, pelaksana kebijakan moneter, dan penjaga posisi likuiditas negara. Sehingga penerapan bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang serta menjadi pembina dan pengawas dari bank-bank yang ada. Di Indonesia sendiri, yang menjabat menjadi bank sentral ialah Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Indonesia perlu melakukan kebijakan moneter secara kesetaraan, transparan, konsisten, dan harus memperhatikan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran atau devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, ada bank umum. Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa melalui lintas pembayaran. Tentunya, jasa yang diberikan oleh bank umum ini pastinya sudah bersifat umum. Bank umum biasa juga disebut sebagai bank komersial. Bank umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, bank umum devisa yang bertugas melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Yang kedua, ada bank umum non-devisa yang tugasnya tidak ada hubungan dengan seluruh mata uang asing. Kegiatan-kegiatan yang ada di bank umum yang pertama adalah menghimpun dana atau funding. Kegiatannya yaitu membeli dana dari masyarakat yang dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Di antaranya ada simpanan giro yang penarikannya dilakukan menggunakan cek atau bilet giro.
Yang kedua, ada simpanan tabungan yang penarikannya sesuai persyaratan yang ditetapkan bank. Dan yang ketiga adalah simpanan deposito yang penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Yang kedua, ada menyalurkan dana atau lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman kredit. Nah, jenis-jenis kredit yang ditawarkan ada kredit investasi yang diberikan dari penanaman modal, kredit modal kerja yang digunakan sebagai modal usaha, kredit perdagangan diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar, memperluas, serta memperbesar kegiatan perdagangannya. Kredit produktif diberikan untuk diusahakan kembali. Kredit konsumtif digunakan untuk keperluan pribadi, serta ada kredit profesi. Yang ketiga, ada pemberian jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa yang ditawarkan bank yaitu transfer, clearing, yang merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari dalam kota. Selanjutnya ada inkaso. Nah, inkaso sendiri ini kegiatannya sama dengan clearing, hanya saja penagihannya berasal dari luar kota maupun luar negeri. Setelah itu ada safe deposito box atau memberikan penyewaan kotak pengaman tempat penyimpanan surat-surat atau barang-barang berharga. Setelah itu ada kartu kredit, banknotes yang merupakan jasa penukaran valuta asing, bank garansi yang merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha, bank draft yang merupakan wesel dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Setelah itu ada letter of credit, ialah surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi ekspor-impor. Ada cek wisata, merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Menerima setoran-setoran dari berbagai tempat, diantaranya pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan uang kuliah. Melayani pembayaran sama seperti menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan nasabahnya, seperti membayar gaji atau pensiun, pembayaran dividen atau kupon, serta pembayaran bonus atau hadiah. Bermain di dalam pasar modal ini merupakan kegiatan yang bermain surat-surat berharga. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pengertian BPR sendiri hampir mirip dengan bank umum, yang membedakannya yaitu BPR tidak menyediakan jasa melalui lintas pembayaran. Jenis produk yang ditawarkan juga relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, karena bank ini dikhususkan untuk melayani masyarakat kecil dan pedesaan. BPR sendiri merupakan hasil peleburan dari bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Nah, di dalam BPR ini ada kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh BPR. Kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR yang pertama adalah menghimpun dana atau funding berupa simpanan tabungan dan simpanan deposito. Yang kedua ada menyalurkan dana atau lending kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yang pertama adalah menerima simpanan berupa giro, mengikuti clearing, melakukan valuta asing, serta melakukan kegiatan perasuransian. Oke, beralih ke lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah lembaga keuangan kontraktual, yang dimana lembaga keuangan ini
Kegiatan usahanya bersifat kontraktual, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, misalnya polis asuransi dan program pensiun. Kelompok lembaga keuangan kontraktual dapat disebut perusahaan asuransi dan dana pensiun. Setelah itu ada lembaga keuangan investasi, misalnya perusahaan efek dan reksadana. Selanjutnya, yang terakhir ini ada perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan. Jenis-jenis lembaga keuangan lainnya, yang pertama ada pasar modal, yaitu pasar tempat pertemuan untuk melakukan transaksi antara pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Yang kedua ada pasar uang, sama halnya seperti pasar modal, hanya saja modal yang ditawarkan di pasar uang berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Yang keempat ada perusahaan penggadaian, lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang kelima adalah perusahaan sewa guna atau leasing. Bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Yang keenam ada perusahaan asuransi, merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Yang ketujuh ada perusahaan anjak piutang atau factoring. Usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain, atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Yang kedelapan, ada perusahaan modal ventura, biayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Yang kesembilan, ada dana pensiun. Perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada perusahaan kartu plastik, perusahaan yang menerbitkan kartu plastik atau kartu kredit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi, kesalahan penulisan maupun perkataan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.